Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis puasa. Di dalam buku Fikih Ahmadiyah karya Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu an dijelaskan berkenaan dengan jenis-jenis puasa. Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu an menjelaskan bahwa puasa yang ditetapkan oleh syariat ada 4 macam. Pertama, puasa wajib atau fardu. Puasa ini dilaksanakan selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran. Kedua, puasa nafal. Puasa nafal dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh junjungan yang mulia Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, puasa nafal adalah puasa Senin Kamis ataupun puasa selama 6 hari di dalam bulan Syawal. Ketiga, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilaksanakan apabila ada seseorang yang memiliki keinginan atau cita-cita dan dia bernazar atau berjanji bahwa jika saya berhasil dalam mencapai cita-cita atau keinginan saya, maka saya akan berpuasa selama beberapa hari. Dan jika ia telah berhasil atau ia telah mencapai cita-cita atau keinginannya, maka ia harus memenuhi nazarnya atau memenuhi janjinya dengan puasa beberapa hari. Yang keempat adalah puasa kafarah. Puasa kafarah atau puasa penebusan dilaksanakan oleh orang-orang yang membatalkan puasanya atau ia sengaja tidak berpuasa tanpa sebab. Jadi ada sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam berkenaan dengan orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang sanggup berpuasa namun ia tidak berpuasa. Bahkan ia berusaha untuk membatalkan puasanya. Maka bagi orang-orang tersebut terkenalah hukum kafarah. Dan puasa kafarah ini harus dilaksanakan oleh orang tersebut selama 7 hari berturut-turut. Atau ada hukum-hukum lain yang harus ia laksanakan sebagai pengganti dari puasa kafarahnya. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan jelaskan berkenaan dengan puasa wajib atau fardu. Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu an menjelaskan bahwa apa yang diwajibkan oleh Tuhan atas hamba-hambanya dan menjalankannya merupakan fardu atau wajib hukumnya atas setiap orang. Dan siapa yang mengingkarinya, ia kafir. Dan siapa yang tidak menjalankannya, ia berbuat dosa besar. Itu adalah puasa dalam bulan Ramadan. Para sufi atau orang-orang ahli tasawuf telah menulis karangan-karangan yang bagus mengenai bulan suci ini. Di dalam bulan ini diperoleh banyak ilmu dan rahasia gaib. Kemudian Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu an menjelaskan bahwa sholat menciptakan tazkiyah nafs atau pensucian jiwa. Dan dengan puasa mengadakan tajalli qalb. Yang dimaksud dengan tazkiyah nafs ialah menjauhkan diri dari nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah tingkatan atau keadaan tabi'i umat manusia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku Filsafat Ajaran Islam. Dan tajalli qalb adalah terbukanya ilmu dan rahasia gaib atau mukasyifat seperti orang mukmin dapat melihat Tuhan yang sebenarnya diisyaratkan pula dalam kata-kata unzila fihil Qur'an yang artinya di dalamnya Al-Quran diturunkan. Jadi dengan kita berpuasa akan meningkatkan tajalli qalb di dalam diri kita, yaitu sebagai contoh jika ada seseorang yang tidak pernah mendapatkan mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berpuasa insya Allah taala ia akan mendapatkan mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa niat kita berpuasa bukan untuk mendapatkan mimpi-mimpi yang benar,
Akan tetapi niat dan tujuan kita berpuasa adalah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran suci, yaitu la'alakum tattaqun, yakni untuk mencapai derajat ketakwaan atau terhindar dari keburukan jasmani dan keburukan rohani. Kemudian dengan mengutip kitab Fatawa Ahmadiyah halaman 178, Hadrat Maulana Hafiz Roshan Ali radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tak ayal lagi pahala puasa sangat besar, akan tetapi tujuan-tujuan duniawi meluputkan dari nikmat-nikmat itu. Adapun berkenaan dengan puasa, Allah Ta'ala berfirman, "Antasumu khairal lakum," yakni apabila kamu senantiasa menjalankan puasa, maka bagimu di dalamnya kamu mendapat kebaikan. Ini pun perlu diperhatikan oleh kita bahwa kita berpuasa bukan untuk riya, kita berpuasa bukan untuk pamer atau bukan untuk kesombongan dan bukan untuk membanggakan diri. Akan tetapi kita berpuasa adalah semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.